Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitha Zkia Hanifah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini aku mau menjelaskan materi tentang pengaruh interaksi manusia dengan alam kepada kehidupan ekonomi. Simak penjelasannya ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian interaksi manusia dengan alam, yang kedua bentuk interaksi manusia dengan alam, yang ketiga dampak positif terhadap kehidupan ekonomi, yang keempat dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi, yang kelima contoh nyata interaksi dan pengaruhnya, yang keenam cara bijak berinteraksi dengan alam, dan yang ketujuh kesimpulan. Apa sih itu interaksi manusia dengan alam? Nah, interaksi manusia dengan alam adalah cara manusia berhubungan atau beraktivitas dengan lingkungan sekitar. Misalnya seperti ketika kita berkebun, memancing, atau berjalan-jalan di hutan. Nah, kita bisa memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita juga harus berhati-hati supaya alam tidak rusak. Selanjutnya, bentuk interaksi manusia dengan alam. Beberapa bentuk interaksi manusia dengan alam yang sering terjadi adalah yang pertama, pertanian dengan membuka lahan untuk bercocok tanam. Yang kedua, peternakan menggunakan padang rumput atau hutan sebagai tempat penggembalaan. Yang ketiga, perikanan mengambil hasil laut dari sungai, danau, atau laut. Yang keempat, pertambangan menggali bahan tambang seperti emas, batu bara, dan minyak bumi. Yang kelima, kehutanan menebang pohon untuk dijadikan kayu atau membuka lahan. Dan yang terakhir, pariwisata alam, memanfaatkan keindahan alam untuk menarik wisatawan. Selanjutnya yang ketiga, dampak positif terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi manusia dengan alam memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan ekonomi, antara lain sumber penghasilan. Alam menyediakan bahan baku untuk pertanian, perikanan, kehutanan, dan masih banyak lainnya. Nah, ini menjadi mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat. Selanjutnya membuka lapangan pekerjaan. Alam menyediakan bahan baku untuk pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Nah, ini menjadi mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat juga. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan alam secara produktif bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Yang terakhir, ekspor dan devisa. Produk alam seperti minyak, batu bara, kopi, dan karet dapat diekspor ke luar negeri. Tadi sudah dampak positifnya, sekarang dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, interaksi manusia dengan alam juga bisa berdampak negatif. Nah, salah satunya yaitu kerusakan lingkungan. Eksploitasi berlebihan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran. Yang kedua, krisis sumber daya. Sumber daya alam bisa habis jika digunakan secara terus-menerus tanpa pelestarian. Jadi kita harus melestarikan terus ya sumber daya alam ya. Terus yang ketiga, menurunnya produktivitas. Tanah yang rusak atau tercemar bisa menurunkan hasil pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir, biaya pemulihan tinggi. Nah, kita butuh biaya besar untuk memulihkan alam yang sudah rusak, misalnya reklamasi tambang atau reboisasi. Selanjutnya, contoh nyata interaksi dan pengaruhnya. Yang pertama, petani membuka sawah di lereng bukit. Nah, ini tuh meningkatkan hasil panen dan pendapatannya meningkat. Yang kedua, penebangan hutan tanpa reboisasi. Ini akan terjadi banjir, lalu merusak sawah dan pendapatan petani akan turun. Dan yang ketiga, penangkapan ikan secara besar-besaran. Nah, ini menyebabkan hasil tangkapan menurun dan pendapatan nelayan juga ikut menurun. Nah, yang keempat, pariwisata di daerah pegunungan. Banyak yang sudah membuka usaha penginapan dan oleh-oleh di pegunungan. Nah, ini membuat ekonomi lokal tuh menjadi tumbuh. Selanjutnya, cara bijak berinteraksi dengan alam. Untuk menjaga keseimbangan antara alam dan ekonomi, manusia memerlukan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, menerapkan pertanian ramah lingkungan, melakukan reboisasi setelah menebang pohon, menghindari penangkapan ikan yang merusak seperti bom atau racun, lalu mendukung ekowisata yang menjaga kelestarian alam. Nah, yang terakhir kesimpulan. Interaksi manusia dengan alam sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi. Alam menyediakan sumber daya yang menjadi dasar berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Jika dimanfaatkan dengan bijak dan berkelanjutan, interaksi ini bisa meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, jika dilakukan secara sembarangan dan merusak, seperti penebangan hutan tanpa reboisasi atau eksploitasi sumber daya berlebihan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, bencana alam, dan penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kita harus menjaga baik sumber daya alam yang kita punya. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.